Syiar Al-Quran dan Hadis, pilar kerukunan dan pelestarian lingkungan. Seleksi tilawah Quran dan Hadis atau STQH nasional akan berlangsung di Kota Kendari 9-19 Oktober 2025. Sejumlah venue kegiatan telah disiapkan jauh-jauh hari termasuk kesiapan panitia. Sejumlah hotel dan penginapan juga telah berhias diri dan siap menerima kafilah. Tak lupa juga warung-warung makan yang menyediakan segala jenis sajian lezat dan segar telah siap sedia. Diperkirakan akan ada ribuan orang yang hadir di Bumi Anoa ini mengikuti berbagai perlombaan STQH atau hanya sekadar sebagai pendamping para kontestan. Pastinya perhelatan akbar yang menasional ini tentu menjadi kebanggaan bagi warga Kota Kendari. Sebab dalam setiap waktu selalu ada event nasional yang diselenggarakan di kota kecil ini. Tahun 2006 lalu Kota Kendari pertama kali menjadi tuan rumah MTQ tingkat nasional, sehingga darinya muncul tugu ikonik, Tugu Persatuan di areal MTQ Square, dan kali ini event STQH tingkat nasional. Seleksi tilawah Quran dan Hadis atau STQH nasional merupakan salah satu ajang penting dalam upaya pembinaan dan pengembangan umat Islam, khususnya di Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai kompetisi untuk menguji kemampuan membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran serta hadis, tetapi juga sebagai media strategis dalam menanamkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral yang bersumber dari dua kitab suci tersebut. Pada STQHN 2025 dengan tema Syiar Al-Quran dan Hadis, merawat kerukunan, melestarikan lingkungan. Pesan utama yang dikedepankan adalah pentingnya Al-Quran dan Hadis sebagai pilar dalam membina kerukunan beragama dan menjaga kelestarian lingkungan hidup demi keberlanjutan kehidupan bersama. Dalam konteks nasional, STQH berperan sebagai wadah untuk menyamai generasi muda yang berkarakter Qurani, yang tidak hanya mahir dalam tilawah dan hafalan, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam serta kesadaran akan tanggung jawab sosial dan ekologis. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis untuk membangun masyarakat yang harmonis dan lingkungan yang lestari. Oleh sebab itu, penyelenggaraan STQH menjadi bagian strategis dari upaya pemerintah melalui Kementerian Agama untuk mempersiapkan generasi hebat sekaligus bertanggung jawab terhadap alam dan sesama. Salah satu esensi utama STQH adalah membumikan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi teks pembelajaran tetapi benar-benar menginspirasi sikap yang tidak nyata. Melalui tilawah yang khusyuk dan pembinaan hafalan hadis, peserta diajak untuk mengeksplorasi makna ayat dan sabda Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan tantangan kehidupan masa kini, termasuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan melestarikan lingkungan di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Dengan demikian, STQH bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga pembentukan karakter yang berlandaskan akhlak mulia dan kepedulian sosial. Pentingnya penguatan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi salah satu landasan utama dalam STQH. Al-Quran menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus hidup dalam harmoni, saling menghormati dan membantu. Hadis Nabi serta kisah kehidupan para sahabat mengajarkan bagaimana cara menjaga persatuan dan menghindari konflik. Melalui STQH, pesan-pesan tersebut disebarluaskan dan diinternalisasi oleh para peserta dan masyarakat luas untuk membangun tatanan sosial yang damai dan produktif. Selain itu, pelestarian lingkungan juga menjadi fokus penting dalam STQH 2025. Alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dijaga keseimbangannya agar generasi mendatang tetap dapat menikmati manfaatnya.
Ajaran Islam memuat berbagai prinsip yang mendorong manusia agar berperan sebagai khalifah yang bertanggung jawab dalam menjaga bumi. Melalui syiar Al-Quran dan hadis dalam STQH, kesadaran peserta akan pentingnya menjaga lingkungan alam semakin diperkuat, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang menggerakkan upaya pelestarian lingkungan di komunitas masing-masing. STQH Nasional juga menjadi momen pembuktian bahwa Al-Quran dan hadis memiliki relevansi tinggi dalam menjawab persoalan kontemporer seperti kerusakan lingkungan dan ketegangan sosial. Dengan demikian, kegiatan ini memberi ruang bagi generasi muda untuk menampilkan keahlian sekaligus menyuarakan nilai-nilai suci yang membangun masyarakat yang harmonis dan lingkungan yang sehat. Kegiatan ini bersifat inklusif, mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan karakter Qur'ani yang komprehensif. Melalui STQH, pemerintah menegaskan komitmennya dalam pembinaan sumber daya manusia yang tidak hanya berwawasan luas tetapi juga berbudi pekerti luhur berdasar pada Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, kompetisi ini memiliki dampak positif yang luar biasa dalam membentuk pemimpin masa depan yang berintegritas, berempati, dan bertanggung jawab, baik dalam konteks sosial maupun lingkungan hidup. Di era perubahan dan tantangan global saat ini, keberadaan STQH menjadi lebih relevan sebagai wujud nyata mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Secara keseluruhan, STQH 2025 menegaskan bahwa syiar Al-Quran dan hadis bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan fondasi penting dalam merawat kerukunan umat dan melestarikan lingkungan. Kegiatan ini membuktikan bahwa Al-Quran dan hadis adalah landasan utama dalam membangun peradaban Islami yang berkelanjutan, harmonis, dan penuh kasih sayang sehingga mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh bangsa dan umat manusia. Dengan semangat yang kuat, STQH 2025 menjadi tonggak penting dalam memperkuat jati diri bangsa melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Islam yang menyeluruh. Demikianlah STQH Nasional bukan sekadar kompetisi, tetapi merupakan bentuk syiar dan pengabdian yang mengangkat nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai pilar utama dalam memperkuat fondasi kerukunan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama dalam mewujudkan Indonesia yang hebat dan berkeadaban. Pastinya STQH Nasional ke-18 di Kota Kendari selain membawa kebanggaan tersendiri juga akan memberi dampak positif bagi kehidupan keagamaan di kota ini, khususnya berkaitan dengan peningkatan literasi keagamaan, literasi Al-Quran dan hadis. Masyarakat Kota Kendari secara khusus dan Sultra akan lebih terdorong untuk melihat kedua sumber utama keagamaan Islam ini sebagai benar-benar rujukan kehidupan, sumber inspirasi di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kehadiran banyak peserta STQHN tentu memberi keuntungan ekonomi dan juga pada saat bersamaan akan semakin mendorong pemahaman perihal multibudaya yang pada akhirnya akan semakin mengokohkan kerukunan dan persatuan di negeri ini. Masyarakat di daerah ini akan belajar banyak dari ragam orang dari seluruh penjuru Nusantara yang akan datang ke daerah ini. Inilah salah satu makna ayat Al-Quran. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Wallahu alam bisyawab.